Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 15, Kelompok 3, NDH 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait upaya mewujudkan Smart Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Apa itu Smart Governance? Smart Governance adalah langkah antisipatif, objektif, inovasi, dan kompetitif dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik. Kemudian, apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, agar tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman, dan bisa melaksanakan fungsi ASN dengan baik, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel. Kemudian, apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan smart governance, maka seorang ASN harus memiliki cara pandang dan dapat menganalisis suatu masalah dengan mencari penyebab dari masalah tersebut, kemudian memberikan gagasan atau ide kreatif dalam upaya pemecahan masalah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, menganalisis masalah, yang ketiga, menganalisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang keempat, menyusun alternatif pemecahan masalah dengan analisis SWOT, sehingga adanya gagasan untuk menyelesaikan isu. Langkah pertama dalam pemecahan isu atau masalah yaitu mengidentifikasi isu atau masalah. Masalah yang pertama, belum tersedianya data rinci terkait data pendukung penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal atau eksternal. Fakta atau kondisi saat ini, data pendukung laporan keuangan belum rinci, sehingga saat diminta oleh auditor, memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat mencari dan mengumpulkan data tersebut. Masalah yang kedua, adanya keterlambatan data pendukung laporan keuangan. Fakta atau kondisi saat ini, laporan keuangan tidak selesai sesuai dengan deadline yang seharusnya karena menunggu data pendukung laporan keuangan yang terlambat. Masalah yang ketiga, kurangnya pemahaman atau kompetensi dari pelaksana penyusun laporan keuangan di tingkat SKPD. Fakta atau kondisi saat ini, masih banyaknya pelaksana atau penyusun laporan keuangan yang kurang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan sehingga memperlambat penyelesaian laporan keuangan di tingkat SKPD yang berdampak ke laporan konsolidasi. Langkah kedua, menganalisis masalah dengan menggunakan metode USG. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Dari ketiga isu atau masalah yang pertama mendapat scoring tertinggi yaitu 14, kemudian
Masalah yang kedua mendapat scoring 13 dan masalah yang ketiga mendapat scoring 11. Setelah menentukan isu prioritas, maka isu tersebut akan dianalisis kembali dengan menggunakan metode Fishbone. Dari hasil analisis, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi terhadap masalah tersebut, yaitu dari segi SDM, yang kedua dari aplikasi, yang ketiga dari segi lingkungan dan budaya, yang keempat dari segi inventarisasi data. Langkah yang ketiga yaitu analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Dengan masalah, belum tersedianya data detail atau data rinci terkait data pendukung penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Dampak yang pertama, terhambatnya penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, pengungkapan pada laporan keuangan kurang memadai. Yang ketiga, kesulitan dalam memenuhi permintaan data dari auditor. Adapun langkah yang keempat, yaitu menyusun alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT. Adapun kekuatannya, yaitu solidnya tim dalam ruang lingkup bidang akuntansi dan pelaporan sehingga bisa menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Yang kedua, dukungan dan komitmen positif dari pimpinan instansi. Jika dilihat dari kelemahannya, yang pertama, tidak tersedia data rinci yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan, baik internal atau eksternal. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar bidang terkait dalam pemenuhan data pendukung laporan keuangan. Adapun opportunity atau peluang yang ada, yaitu penyediaan sistem atau aplikasi yang memadai. Yang kedua, SDM di tingkat SKPD yang kompeten. Adapun ancaman dari masalah yang ada, yaitu proses audit yang rumit. Yang kedua, dampak terhadap opini dari BPK atas LKPD tersebut. Gagasan untuk menyelesaikan isu. Yang pertama, perlu adanya koordinasi dan rekonsiliasi data berkala antar bidang terkait. Yang kedua, perlu adanya operator atau pengumpul data agar data lebih terpusat baik secara soft copy maupun hard copy. Yang ketiga, melakukan penginputan data transaksi pada sistem secara real-time. Yang keempat, perlu adanya peningkatan tertib administrasi. Sekian pemaparan dari saya, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.